Diceritakan di tengah laut, gempa bumi mengguncang dasar laut dengan kekuatan yang dahsyat hingga menciptakan retakan yang memancarkan cahaya biru terang. Di permukaan, sepasang kekasih tengah menikmati waktu bersama ketika sang pria mengejutkan kekasihnya dengan sebuah lamaran. Sebelum sang wanita sempat menjawab, tiba-tiba ada sesuatu yang menarik pria itu ke dalam air. Sang wanita kebingungan saat melihat sekeliling, lalu mulai berteriak ketika mayat pria itu mengapung ke permukaan. Tak lama kemudian pelakunya pun muncul. Dia adalah seorang zombie alfa yang langsung menghabisi sang wanita. Sementara itu, Hunter, Ray, dan keponakannya, Jada, tengah asyik memancing ketika mereka melihat perahu lain terbakar di kejauhan. Mereka segera bergegas menghampiri dan Hunter membantu memadamkan api sebelum sesuatu yang serius terjadi. Kebakaran itu bermula dari kembang api yang tidak ditangani dengan baik, yang disita Hunter karena dia adalah pengawas setempat. Dia juga memarahi kelompok di perahu itu karena minum dan berlayar, tetapi pria bernama Blaine tidak terima. Sementara itu di atas tebing, seorang pria misterius mengamati cahaya biru dengan teropongnya. Kembali ke kelompok Hunter, mereka kembali memancing dan Ray menangkap sesuatu yang cukup besar dengan tali pancingnya. Setelah beberapa kali berusaha, ia menariknya keluar dan terkejut melihat tubuh orang mati yang tampak sepenuhnya biru. Jada menggunakan kamera bawah air untuk menyelidiki dan menemukan cahaya biru di dasar laut, yang sama sekali tidak normal. Hunter segera memberitahu pihak berwenang melalui radio dan saat Jada menutupi mayatnya, orang-orang itu juga melihat cahaya biru di permukaan. Jada mengalihkan pandangan sejenak dan menemukan mayatnya telah hilang. Orang ini ternyata juga adalah seorang zombie dan segera menyerangnya, melukai bahunya dengan begitu parah. Ray bergegas mengalihkan perhatian makhluk itu sementara Hunter mengambil parangnya, menusuk zombie itu hingga jatuh. Namun, monster itu segera pulih, jadi Hunter dan Ray bekerja sama untuk mendorongnya ke laut. Di kota, pacar Hunter, Kenzie, dan putrinya, Sam, menerima telepon dari Hunter, yang ingin Kenzie membantu Jada karena dia seorang dokter. Kenzie segera pergi menemui suaminya sementara Sam tinggal bersama teman-temannya untuk menghadiri konser. Sam bertemu penyanyi dan percikan cinta pun muncul di antara mereka. Tak lama kemudian, Kenzie dan ambulans menjemput Jada dan membawanya ke rumah sakit. Di sana, ia diperiksa oleh para dokter sementara Ray menemaninya. Sementara itu, Hunter bertemu dengan Sheriff Ochone dan mereka sepakat untuk menyelidiki insiden aneh itu bersama-sama. Mereka menaiki perahu Hunter dan sudah dapat melihat cahaya biru di permukaan. Hunter mengarahkan kamera lagi dan menemukan bangkai kapal dengan retakan yang memancarkan cahaya misterius itu. Kapal itu tidak memiliki plakat tanpa bukti dan sebutan, yang juga aneh. Di dekatnya, ada makhluk aneh yang berenang di sekitarnya. Hunter mengatakan serangan itu mungkin berasal dari zombie ketika dia berbagi pengalamannya, tetapi Okoni menertawakan gagasan itu. Pada saat itu, segerombolan zombie besar muncul di air dan mulai berenang ke arah mereka. Jadi Okoni sekarang percaya cerita Hunter. Sementara Hunter menelepon Kenzie untuk menyuruhnya mengisolasi Jada. Hunter meminta bantuan dan memberitahu rekan-rekannya untuk mengevakuasi semua orang di daerah tersebut. Sirene tsunami mulai meraung-raung di pantai dan orang-orang menatap laut dengan kaget saat mereka melihat air bergerak mundur. Hunter dan Okoni ingin kembali untuk membantu warga sipil, tetapi mereka tercengang saat melihat gelombang besar penuh zombie di belakang mereka. Saat orang-orang panik karena tsunami yang akan datang, Hunter mencoba untuk membuat perahu melaju secepat mungkin tetapi tetap saja terjebak dalam gelombang dan orang-orang itu tidak punya pilihan selain bersembunyi. Hanya dalam beberapa detik, tsunami zombie mencapai pantai dan benar-benar menghancurkan daerah itu, meninggalkan mayat-mayat zombie di setiap sudut. Hunter dan Akoni berhasil sampai ke pantai dengan selamat dan Akoni mengeluarkan senjatanya ke arah zombie. Tetapi ia memutuskan untuk menyimpan peluru untuk saat ini. Di rumah sakit, Kenzie memberitahu Ray bahwa sebagian besar staf telah dievakuasi sehingga Jada tidak akan terlihat untuk sementara waktu, yang berarti ia dan Ray harus tinggal di karantina untuk saat ini. Kembali ke pantai, terlihat ada cukup banyak yang selamat, jadi Hunter dan Akoni mencoba memperingatkan mereka tentang bahaya. Namun sudah terlambat, para zombie yang terhempas bersama ombak mulai bangun dan lebih banyak lagi yang keluar dari laut untuk menyerang setiap orang yang dapat mereka jangkau. Sebagian besar yang selamat akhirnya menjadi zombie juga, membuat gerombolan itu semakin besar. Akoni dan Hunter menggunakan senjata dan parang mereka untuk menghabisi beberapa zombie, namun jumlah mereka terlalu banyak dan orang-orang terus menjadi korban. Hunter menemukan sebuah perahu dan menggunakan mesinnya untuk menghabisi sekelompok monster pada saat yang sama, sehingga sekelompok orang dapat melarikan diri. Sementara itu, Sam dan teman-temannya melihat serangan dari sebuah gedung dan mereka mencoba menelepon orang tua mereka, tetapi semua orang terlalu sibuk panik untuk menjawab telepon. Di rumah sakit, Jada terbangun dan meninggal sedetik kemudian. Ia langsung terbangun lagi sebagai zombie dan mencoba menyerang Ray.
Tetapi pada saat itu seorang dokter datang dan Jada melompat untuk menggigitnya. Ray menggunakan kesempatan itu untuk segera berlari keluar ruangan. Kembali ke pantai, Akoni menghabisi zombie lain dengan payung. Tidak peduli berapa banyak yang mereka habisi, jumlahnya terus bertambah dan zombie yang terluka terus bergerak. Jadi Akoni dan Hunter memutuskan untuk melarikan diri dan mencari bala bantuan. Ketika mereka masuk ke dalam truk, mereka tiba-tiba berteriak pada sosok di belakang, tetapi yang bersembunyi hanyalah Blaine dan pacarnya. Para lelaki itu setuju untuk membantu mereka dan truk itu pun melaju. Sementara itu, pria misterius dengan teropong itu tiba di pantai dan mendekati zombie dengan linggis di tangan. Di rumah sakit, Kenzie keluar dari kamar dan terkejut saat mengetahui Jada telah menghabisi seluruh stafnya. Jada mulai mengejarnya dan saat Kenzie berlari melewati koridor, Ray menariknya ke kamar dan mengunci pintu, yang kemudian digedor-gedor oleh Jada. Sayangnya, staf tersebut segera berubah menjadi zombie dan membantu Jada mendorong hingga akhirnya mereka berhasil masuk, jadi Ray dan Kenzie pun harus mulai berlari lagi. Mereka berhasil mencapai bagian lain rumah sakit dan menemukan zombie di kursi roda, belum lagi Jada masih mengikuti mereka. Keduanya harus terus berlari dan mencari cara untuk melarikan diri. Beberapa menit kemudian, Connie dan yang lainnya mencapai kantor polisi dan berlari secepat mungkin saat mereka melihat lebih banyak zombie datang. Monster-monster itu hampir mencapai Blaine, jadi dia mendorong pacarnya ke arah gerombolan itu sebagai umpan dan bergabung dengan yang lain di dalam. Saat zombie menggedor jendela, Hunter menegur Blaine atas apa yang telah dilakukannya, menyebabkan Blaine marah dan mengambil pistol dari seorang petugas. Dia menuntut untuk mengambil senjata dari gudang senjata dan saat yang lain menolak, dia menembak petugas itu. Kemudian Blaine mencoba lari ke gudang senjata, jadi Hunter dengan cepat menjatuhkannya. Kembali ke Sam dan teman-temannya, mereka meninggalkan gedung dan mulai berlari di jalanan. Mereka harus mendorong seorang zombie dan gerombolan itu beralih ke kelompok lain yang berlari, menjatuhkan beberapa anggota mereka. Beberapa blok kemudian, kelompok Sam memutuskan untuk bersembunyi di pasar. Tetapi tempat ini juga penuh dengan zombie. Dak tersandung dan pergelangan kakinya terluka sehingga Sam harus membantunya berjalan. Orang lainnya langsung terbunuh dan kelompok itu terpecah. Tani mendorong beberapa zombie sebelum bergegas keluar sementara Sam dan Dak berlari ke belakang. Di kantor polisi, Akoni terus mencoba meminta bantuan lewat radio, tetapi tidak ada yang menjawab. Kemudian Akoni mengambil sebuah amplop dari brankas yang bertuliskan catatan obat-obatan dan merobeknya saat Hunter tidak melihat. Berbicara tentang Hunter, ia masuk ke dalam registrasi maritim dan menemukan kapal yang mereka lihat di dasar laut. Kapal itu terdaftar di bawah Revoke Industries dan statusnya mengatakan terselamatkan dan rongsokan, yang berarti perusahaan menyembunyikan bangkai kapal. Pada saat itu para zombie akhirnya memecahkan jendela, jadi Hunter dan Akoni pergi ke gudang senjata untuk mengambil senjata. Hunter lebih tertarik pada benda-benda yang disita dan mendapatkan pedang keren dengan bilah ganda. Saat mereka keluar, Blaine yang diborgol meminta mereka untuk membawanya juga, tetapi mereka mengabaikannya. Menggunakan perisai polisi, keduanya menerobos gerombolan di pintu dan sementara Akoni menembak yang terdekat, Hunter menggunakan bazooka untuk menghabisi kelompok yang datang dari jalan. Sayangnya para zombie masih bergerak dan untuk memperburuk keadaan, tsunami zombie kedua mendekat. Keduanya melarikan diri dengan truk dan saat mereka berkendara melalui hutan, mereka bertemu dengan para zombie alpha sehingga mereka menabraknya. Namun monster itu baik-baik saja. Kembali ke Sam dan Dak, mereka berhasil sampai ke tempat parkir dan menemukan mobil van-nya, di mana seorang anggota band sedang bersantai. Dia memakai headphone sejak tadi dan tidak tahu apa yang terjadi. Pria itu membuka van untuk yang lain sebelum dia mencoba menjadi pahlawan, tetapi dia tidak bisa melawan banyak zombie sekaligus dan langsung meninggal. Sam dan Dak mengunci pintu dan mencoba melarikan diri, tetapi van itu tidak mau menyala. Sementara itu, Tawny berhasil meninggalkan kota dan berlari melewati hutan sementara para zombie masih mengikutinya. Ia melihat sebuah rumah di kejauhan dan bergegas ke gerbang depan, tempat Marty melihatnya di kamera keamanan. Ini adalah pria misterius dari sebelumnya, yang menangkap zombie dan menyembunyikannya di ruang bawah tanah untuk mempelajarinya. Marty memintanya untuk menunjukkan bagian belakang kepalanya untuk memastikan bahwa ia tidak digigit dan kemudian akhirnya membuka gerbang ketika ia melihat bahwa ia sudah bersih. Tawny bergegas masuk tepat sebelum para zombie mencapainya, tetapi sekarang gerombolan itu menunggu di depan gerbang. Kemudian Tawny meminjam radio Marty dan menelepon ayahnya, yang ternyata adalah Connie. Ia berjanji untuk tetap di dalam bersama Marty dan meminta Connie untuk menjemput Sam di pasar. Di kantor polisi, Blaine berhasil mencapai tubuh petugas yang sudah meninggal dan mengambil kunci untuk akhirnya membebaskan dirinya. Ketika ia mencoba pergi, ia menemukan pacarnya yang zombie di pintu, yang langsung melompat ke arahnya dan menggigitnya.
Di tempat parkir, Da mengakui bahwa ia telah memperlambat Sam dan menyuruhnya pergi tanpa dia. Kemudian ia keluar dari mobil melalui jendela dan naik ke atap, di mana ia mulai bernyanyi dengan ukulelenya untuk mengalihkan perhatian para zombie. Pada saat itu Okoni dan Hunter tiba, jadi Sam berlari ke arah mereka sementara Okoni menembak jatuh monster apapun yang mencoba menangkapnya. Saat Sam pergi bersama para pria, para zombie akhirnya mencapai Da dan menghabisinya. Setelah itu, kelompok itu menuju ke rumah sakit, menutup pintu tepat sebelum para zombie dapat mencapai mereka. Kenzie tidak menjawab pesan apapun, jadi Sam berlari melalui koridor untuk mengambil telepon sebelum bersembunyi di sebuah ruangan. Ia menggunakannya untuk berbicara melalui pengeras suara, meminta ibunya untuk menemukan mereka di lantai 2. Suara itu menarik perhatian sekelompok zombie sehingga Hunter dan Okoni mulai melawan mereka dengan pistol di tabung pemadam kebakaran. Sam tidak menyadari bahwa kabel telepon tersangkut di kakinya, dan tak lama kemudian para monster mulai menariknya dari luar. Seorang zombie mendobrak pintu dengan kepalanya sehingga Sam harus membela diri dengan pisau ganda. Pada saat yang sama, Hunter mengambil 2 kabel dari kotak listrik dan menyetrum zombie, yang memulai rangkaian listrik yang berpindah dari satu makhluk ke makhluk lain dan menghabisi mereka semua. Kemudian Kenzie dan Ray tiba di lift. Seorang zombie menghalangi jalan Kenzie. Jadi dia dengan cepat meninjunya dan akhirnya bersatu kembali dengan putrinya sementara para lelaki mengunci zombie itu. Kelompok itu mulai keluar dan Kenzie memperhatikan bahwa zombie yang datang bersama gelombang itu tampak berbeda dari mereka yang berubah karena gigitan. Dia menyimpulkan bahwa orang-orang itu telah diuji cobakan. Di luar, Hunter menjatuhkan beberapa zombie lagi dengan pisau sehingga kelompok itu dapat naik ke truk dan akhirnya melarikan diri. Beberapa saat kemudian mereka berhasil sampai di rumah Marty, dan Tawny dapat bersatu kembali dengan ayahnya. Dia melihat Okoni terluka dan Marty panik, tetapi Okoni meyakinkan mereka bahwa itu hanya goresan dan dia tidak benar-benar digigit. Begitu semua orang masuk, Okoni menggunakan radio Marty untuk mencoba meminta bantuan. Meskipun Marty mengatakan dia belum dapat menghubungi siapapun sejak semua ini dimulai. Tawny menyadari bahwa mereka mengalami 2 tsunami dan tidak ada yang datang untuk memeriksa daerah itu, yang berarti ada konspirasi di baliknya. Pada saat itu, tahanan zombie itu melepaskan diri dari rantainya sambil menggeram. Okoni mendengar suara dan pergi menyelidiki, memasuki ruang eksperimen dan mendapati tempat tidur kosong. Ketika zombie itu melompat ke arahnya dan setelah beberapa kali melawan, Okoni digigit. Saat ia berteriak kesakitan, ia menendang zombie itu dan suara monster yang menghantam perabotan membuat yang lain waspada. Zombie itu mendengar mereka dan naik ke atas, di mana orang-orang mendorongnya dan zombie itu akhirnya bertarung melawan Kenzie. Marty segera menyerangnya dengan tasernya, dan langsung menghabisinya. Ray membawa Okoni ke atas dan Tani merawat lukanya sementara Hunter menghubungkan taser ke bilah pisau untuk membuat senjata yang lebih efektif. Kelompok itu memarahi Marty karena menyembunyikan zombie, jadi ia menjelaskan bahwa ia telah bereksperimen untuk mengetahui kelemahan mereka. Zombie-zombie ini penuh dengan cairan dengan fosfor, yang menjelaskan cahaya di dalam air dan mengapa listrik adalah satu-satunya cara untuk benar-benar menghentikan mereka. Hunter menyimpulkan bahwa mereka harus memancing para zombie kembali ke air dan mengalirkan listrik ke air untuk menghabisi mereka semua pada saat yang bersamaan. Mereka juga harus meledakkan reruntuhan kapal agar tidak bisa membuat monster lagi. Jadi Marty mengungkapkan bahwa ia memiliki persediaan granat dan C4 yang sangat banyak. Saat kelompok tersebut mulai mengemasi senjata, Hunter keluar untuk membersihkan jalan tetapi taser tidak berfungsi. Gerbang tiba-tiba terbuka sehingga Kenzie keluar untuk membantu juga. Ia menyalakan mesin penghancur kayu. Lalu ia dan Hunter mulai melawan para zombie untuk melemparkan mereka satu persatu ke dalam mesin penghancur untuk melenyapkan mereka. Kerja sama tim mereka sempurna dan segera semua musuh koit, sehingga kelompok tersebut dapat melarikan diri. Saat mereka keluar, Kenzie memberitahu Hunter bahwa jika sesuatu terjadi padanya, ia harus mengurus Sam. Okoni akhirnya merasa sakit sehingga mereka berhenti untuk beristirahat di sebuah gua. Anehnya dia belum juga berubah, dan Marty menjelaskan bahwa dia tidak digigit di dekat kepalanya sehingga infeksinya butuh waktu lebih lama untuk mencapai otaknya. Mengetahui bahwa akhir hidupnya akan segera tiba, Okoni memutuskan untuk mengakui apa yang diketahuinya. Dijelaskan, 30 tahun yang lalu, sebuah perusahaan farmasi datang ke pantai ini untuk menguji obat anti penuaan baru di sebuah kapal yang jauh dari pengawasan pemerintah. Mereka menyuap semua orang untuk merahasiakannya, termasuk para pemimpin dewan setempat. Okoni setuju untuk membantu karena mereka berjanji untuk memberikan perawatan medis kepada istrinya, tetapi sayangnya istrinya tetap meninggal. Namun, obat tersebut sebenarnya belum siap untuk uji coba pada manusia dan menyebabkan efek samping yang mengerikan, jadi perusahaan tersebut mengirim pasien dan stafnya
keluar sebelum menenggelamkan kapal dengan orang-orang yang terinfeksi di dalamnya. Mereka juga melepas plakat identifikasi karena ada logo perusahaan di atasnya. Kenzie menduga itu bukan efek samping dan bahwa membuat senjata dari manusia adalah niat perusahaan selama ini. Pada saat itu para zombie menemukan mereka dan menyerang. Hunter akhirnya berhasil menggunakan pisau taser dan mulai menghabisi makhluk-makhluk itu dengan bantuan Marty sementara yang lain melarikan diri. Di jalan keluar, Tani harus meninggalkan Akoni karena dia akhirnya meninggal, tetapi dia memastikan untuk menaruh granat di tangannya. Setelah semua zombie tumbang, Hunter dan Marty bergabung dengan yang lain dan keluar dari gua. Sebelum pergi, Tawny melihat Akoni terbangun sebagai zombie dan di detik-detik terakhir kesadarannya, ia mengaktifkan granat. Ledakan itu menutup gua dan menghentikan lebih banyak zombie untuk mengikuti mereka. Beberapa saat kemudian kelompok itu sampai di pantai dan berpencar untuk melanjutkan rencana. Marty juga mengungkapkan bahwa ia meninggalkan beberapa C4 di rumahnya dan menggunakan remote untuk meledakannya sekarang. Ray, Marty, dan Tawny berangkat dengan perahu untuk membawa C4 ke reruntuhan. Marty sedang membuat semua koneksi, dan Tawny menyuruhnya untuk bergegas karena para zombie berenang ke arah mereka. Hunter mengambil beberapa kabel dan menyeretnya ke kolam pasang surut sementara Kenzie dan Sam menunggu di dekat kotak listrik untuk saat yang tepat untuk mengaktifkan listrik. Kemudian, Hunter mengambil sepeda dan memutar musik keras sehingga para zombie mulai mengikutinya ke pantai. Pada saat itu, Marty melompat ke air untuk memasang C4 dan dikelilingi oleh para zombie. Ray ingin membantunya, tetapi seorang zombie juga datang dan menghalangi jalan. Pada saat Tawny mendorong makhluk itu, sialnya sudah terlambat dan Marty sudah terbunuh. Ketika Hunter hendak mencapai kolam, kendaraannya terjebak di pasir dan dia harus terus berjalan kaki. Tiba-tiba dia ditemukan oleh zombie alpha yang mendorongnya ke tanah. Taser di bilahnya rusak lagi, jadi Hunter harus melawannya dengan pertarungan tangan kosong biasa. Zombie alpha segera melucuti senjatanya dan mencengkeram pergelangan tangannya, sehingga Hunter menendangnya beberapa kali untuk melepaskannya. Kenzie melihat semua ini dan bergegas melepaskan sepeda motornya, sambil memutar musik lagi untuk akhirnya menuntun semua zombie ke kolam pasang surut. Hunter terus melawan zombie alpha dan ketika lehernya dicengkeram, ia menggunakan kesempatan itu untuk mengeluarkan pisau tersembunyi dan memotong lengan zombie itu. Di perahu, Tawny terus menembak zombie yang mencoba naik tetapi mereka terus berdatangan. Ray memberinya jaket pelampung dan menyuruhnya melarikan diri seperti yang diinginkan ayahnya, jadi dia melompat ke laut. Alpha itu masih melawan Hunter, yang menendangnya sebelum mengambil pisau itu. Taser kembali aktif dan dia berhasil memenggal kepala zombie itu, menendangnya ke kolam renang pada saat yang sama ketika Sam akhirnya menyalakan powerbox, menyetrum semua zombie sekaligus. Setelah Tawny berenang cukup jauh, Ray mengucapkan selamat tinggal kepada Hunter melalui radio dan mengaktifkan C4, hingga membuatnya tewas dalam ledakan yang dihasilkan. Gelombang besar terbentuk dan mulai mendekati pantai, jadi Hunter harus melarikan diri. Dia menemukan jalannya terhalang oleh pesawat zombie dan sangat senang menusuknya dengan pisau, membuat kepalanya meledak. Kemudian Hunter berhasil melarikan diri tepat sebelum gelombang menghantam pantai. Dia bertemu kembali dengan Kenzie dan Sam, yang membantu Tawny keluar dari air. Pasangan itu Cipika-Cipiki dan keluarga itu menyaksikan kapal penjaga pantai YG kemudian datang dari kejauhan. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian dapat jodoh.